Cipta Sejati, selanjutnya disebut dengan CS adalah Institut Seni Bela Diri Silat yang mengajarkan tenaga dalam, juga dikenal dengan istilah prana atau Ki. Di antara manfaat terpenting bagi peserta latih adalah dapat meningkatkan dan memelihara kesehatan, pengobatan diri sendiri dan orang lain, bidang kesehatan. Kewaskitaan secara umum juga digunakan untuk mengatasi semua problem gangguan dalam kehidupan baik secara nyata, fisik, maupun non-fisik, gaib. Namun keilmuan CS bersifat pasif, defensif, dalam arti dapat bekerja pada saat terdesak, darurat, saja, yaitu saat ingin membela diri. Tidak dapat digunakan untuk menyerang. Setiap siswa dibimbing secara moral, sehingga untuk dapat naik tingkat dituntut untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu CS dalam kebaikan. Nilai-nilai ajaran Islam menjadi landasan pendekatan, pemahaman dan pengembangan keilmuan CS. Setiap anggota CS sangat tidak dianjurkan berhubungan dengan makhluk astral, jin. Latihan yang dilakukan adalah senam pernafasan, gerakan jurus silat, konsentrasi pemusatan dan pemanfaatan tenaga dalam prana. Cipta Sejati yang berpusat di Banjarmasin, sesungguhnya telah mulai hadir dan berkegiatan di kota Medan dan sekitarnya sejak tahun 1998. Sifat keilmuan CS bersifat pasif, defensif, dalam arti hanya dapat bekerja hanya pada saat terdesak, darurat, saja, yaitu pada saat ingin membela diri. JDI tidak dapat mendahului menyerang lawan. Hal ini menguntungkan dari satu sisi karena dapat mencegah pemegang ilmu berbuat semena-mena dengan ilmunya. Syarat dalam CS ada 4 pantangan, ketentuan, yang tidak boleh dilanggar secara mutlak, yaitu 1. Tidak boleh melawan, durhaka, pada orang tua. 2. Tidak boleh merusak pagar ayu. 3. Tidak boleh makan daging babi. 4. Tidak boleh mabuk. Dan 1 larangan sebagai pelengkap, yaitu tidak boleh sombong. Seseorang yang ingin menjadi anggota CS dipersyaratkan untuk dapat menyetujui 4 pantangan dan 1 larangan tersebut, kemudian akan diperkenalkan dan menguasai 10 jurus dasar CS. Manfaat CS dapat digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, pengobatan diri sendiri dan orang lain, bidang kesehatan, kewaskitaan dan secara umum juga digunakan untuk mengatasi semua problem gangguan dalam kehidupan, baik secara nyata, fisik, maupun non-fisik, gaib. Karena CS seperti energi pelindung yang dapat memahami kebutuhan kita, sehingga akan bekerja setiap kali dibutuhkan. Setiap siswa di CS dibimbing secara moral, sehingga untuk dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dituntut untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmunya dalam kebaikan secara tidak langsung. Hal ini mendidik anggotanya untuk tetap dalam kebaikan dan semakin mendalami nilai ajaran agama Islam. Pendekar seharusnya tidak merasa mampu walau sebenarnya mampu, merasa berjasa walau sebenarnya berjasa, merasa pahlawan walau sebenarnya pahlawan, menginginkan milik orang lain, senang melihat penderitaan orang lain, mudah tersinggung, mudah patah semangat, berprasangka buruk kepada orang lain, suka membicarakan kelemahan orang lain, menggunjing, kagetan atau gampang takjub, terburu-buru, malas berbuat baik, ragu-ragu, pamer, omong kosong, ingin menang tanpa tujuan keluhuran. Amalan unsur keilmuan ISBDS Cipta Sejati Ranting Imban Kap. Tanah laut untuk memperoleh kualitas ilmu yang mumpuni. Penggabungan beberapa unsur yang merupakan langkah-langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan manfaat ilmu Cipta Sejati agar lebih mengutamakan manfaat-manfaat dari kesaktian. Pada masa ini masih banyak aliran bela diri yang hanya menggali dari unsur kesaktiannya saja sehingga cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu bagi para siswa ISBDS Cipta Sejati MTs Negeri Stabat dianjurkan dalam menggunakan ilmu Cipta Sejati tidak boleh ke hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat energi ilahi. Karena kekuatan Cipta Sejati akan timbul sesuai dengan kehendak, kekuatan keyakinan, manfaat lebih dari sakti. Oleh karena itu dalam membaca amalan sebagai salah satu unsur ilmu Cipta Sejati yang paling dominan perlu adanya penjiwaan.
Pada dasarnya amalan adalah doa, namun doa yang bagaimana? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa memohon kepadaku, Allah SWT, dengan sungguh-sungguh niscaya akan aku kabulkan. Dari dasar tersebut tidak ada alasan untuk membuat sesuatu tidak bisa. Tanamkan keyakinan bahwa aku bisa dan sukses dalam segala hal atas ridho Allah SWT. Berikut cara menelaah menghayati amalan wajib. 1. Keindahan bahasanya. 2. Maksud dan tujuannya. 3. Khasiat dan kegunaannya. 4. Kekuatannya. Ditinjau dari amalan yang sudah diatur sesuai dengan tingkatan masing-masing oleh Dewan Guru. Bagi para siswa jangan sekedar membaca untuk gugur kewajiban saja, namun benar-benar mengerti dan menghayati sebagai penunjang ilmu cipta sejati supaya lebih bermanfaat. Sering-seringlah mendoakan orang lain ke hal-hal atau doa-doa yang baik. Contoh, mendoakan gurunya, pelatihnya, kawannya, para syekh, para malaikat, orang-orang yang suci, dan kepada alam semesta, DLL. Kalau kita sering lakukan dengan ikhlas, insya Allah hidup kita akan selalu dituntun oleh Yang Kuasa, Allah SWT. Dari uraian singkat di atas, mudah-mudahan para siswa semakin memahami apa yang dimiliki, untuk terus meningkatkan dan mengembangkan diri dalam perguruan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai etika. Apakah itu tenaga dalam? Sebetulnya setiap manusia memiliki tenaga dalam. Manusia memiliki unsur kimia tubuh, yaitu ATP, yang dapat berubah menjadi energi melalui proses metabolisme tubuh. Energi yang dihasilkannya sangat melimpah ruah, bahkan menjadi kekuatan yang luar biasa apabila manusia biasa sedang dalam keadaan tertentu, misalnya panik, tidur jalan, trance, atau terhipnotis. ATP juga berfungsi sebagai energi cadangan, misal setelah lelah berolahraga, dengan beristirahat sejenak maka tenaga akan pulih kembali. Energi yang dihasilkan oleh ATP dalam kehidupan sehari-hari hanya berfungsi sebanyak 2,5% saja, yang telah cukup untuk menghasilkan panas tubuh, proses metabolisme, mengaktifkan kimia tubuh, menjalankan alat pencernaan, dan aktiviti organ tubuh lainnya. Sedangkan yang 97,5% lainnya masih tersimpan sebagai energi cadangan. Dengan latihan yang tekun, murid akan dapat membangkitkan, mengendalikan, dan memanfaatkan energi yang tersimpan tersebut untuk berbagai macam keperluan. Contoh di samping adalah bagaimana memanfaatkan tenaga dalam untuk menghancurkan batu tebing yang keras. Bagaimana proses udara merangsang tenaga dalam? Ketika udara dihisap secara normal, oksigen hanya digunakan sebatas membantu lancarnya peredaran tubuh, melancarkan metabolisme tubuh, dan membekal otak dengan kadar yang cukup. Selain itu juga merangsang energi untuk menghidupkan aktiviti tubuh, dalam batasan yang sangat sedikit. Hanya cukup untuk menggerakkan tubuh secara normal. Dan untuk membangkitkan energi cadangan, tenaga dalam, diperlukan oksigen yang banyak dan efektif. Satu-satunya jalan adalah dengan mengubah taktik pernafasan biasa menjadi pernafasan yang khusus, yaitu dengan mengoptimalkan oksigen yang masuk jangan sampai banyak yang terbuang, sedangkan untuk bagian lain harus seimbang. Untuk membangkitkan energi tersebut secara cepat,